Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Nah, oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi lingkaran. Nah, di video yang ketiga ini yang kita bahas adalah luas juring dan panjang busur. Nah, untuk membahas luas juring dan panjang busur itu nanti kaitannya dengan luas lingkaran dan keliling lingkaran. Kita mulai dari yang luas lingkaran dulu. Luas lingkaran seperti yang kita tahu itu rumusnya adalah pi dikalikan r kuadrat, ya kan? Dengan pi itu bisa ada dua nilai. Bisa pakai yang 22/7 atau pakai yang 3,14. Nah, kita bisa pakai 22/7 itu kalau misalkan jari-jari itu merupakan bilangan kelipatan 7. Misalkan jari-jarinya nilainya 7 atau mungkin 14 atau mungkin 3,5 yang pasti ada kaitannya dengan 7. Nah, kalau misalkan angkanya itu tidak ada kaitannya dengan 7 sama sekali, maka pi bisa pakai yang 3,14. Contoh misalkan kita punya lingkaran yang sebelah kiri. Diketahui jari-jarinya itu adalah 3,5 cm. Nah, 3,5 ini ada kaitannya dengan 7 atau tidak? Diubah dulu aja. 3,5 itu kan kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya, itu jadinya kan sama kayak 7/2. Nah, ada angka 7-nya kan, ada kelipatan 7-nya artinya. Nah, ini bisa pakai yang 22/7 sehingga waktu kita nyari luas lingkarannya itu menjadi pi-nya kita pakai 22/7. Terus dikalikan r kuadrat, itu kalian terus gini aja. Jadi 7/2 dikali 7/2. Nah, tinggal kalian hitung bagian ini seperti itu. Jadi pemilihan dari pi-nya itu melihat jari-jarinya apakah bisa dibagi dengan 7 atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak bisa dibagi dengan 7, contoh misalkan yang kanan ini ya. Misalkan ini kita anggap jari-jarinya 5 cm deh. Nah, 5 itu kan nggak bisa dibagi dengan 7. Maka pemilihan pi-nya kita pakai yang 3,14. Nah, kemudian ini kalian kalikan 5, kalian kalikan 5 seperti ini. Jadi cara penggunaan pi-nya seperti itu. Nah, setelah kalian ingat luas lingkaran seperti apa, baru kita masuk ke luas juring. Kenapa seperti itu? Karena juring itu kan merupakan sebagian dari luas ya. Bentuknya seperti potongan pizza gini ya. Nah, kemudian cara menentukan luas dari juring itu kita lihat sudutnya. Jadi sudut pusatnya seperti kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalian hitung dulu sudut pusatnya yang bagian tengah ini. Nah, ini berapa derajat? Itu yang menjadi nilai sudut pusatnya. Katakanlah di sini 40 derajat gitu ya. Nah, nanti cara menghitungnya adalah gini, sudut pusat dibagi 360 dikalikan luas lingkaran atau menjadi gini ya, sudut pusat per 360 dikalikan pi r kuadrat seperti itu. Jadi contoh misalkan nih di sini ada gambar seperti ini. Katakanlah di sini jari-jarinya adalah 10 gitu ya. Nah, 10 itu kan bukan kelipatan dari 7, maka kita pi-nya pakai 3,14 sehingga luas juringnya LJ gitu ya. Jadi kita tulisnya gini, 40 derajat per 360. Nah, kenapa sih 360? Karena dalam satu lingkaran penuh ini ya, itu kan sudutnya adalah 360 atau satu putaran gitu ya. Nah, ini dikalikan pi r kuadrat, jadi dikalikan 3,14, R-nya 10 terus kali 10 lagi seperti ini cara penghitungnya. Jadi tinggal kalian hitung jadi berapa. Seperti itu ya. Jadi diingat-ingat sudut pusat per 360 dikalikan luas lingkaran gitu. Contoh soal misalkan. Di soal yang pertama ada suatu juring AOB gini ya. Yang ini ya. Diketahui jari-jarinya 14 cm, tentukan luas juring. Nah, di sini kan yang perlu dicari adalah sudut pusat dan jari-jari. Dua elemen ini harus ada dulu biar kalian bisa menentukan luas juringnya. Nah, jari-jarinya kan sudah ada, tapi sudutnya kan belum. Nah, ini kalau kamu perhatikan ada tanda seperti ini kan ya. Artinya dia adalah siku. Kalau siku artinya yang AOB ini ya, juring ini nilai sudut pusatnya adalah 90 derajat. Sehingga waktu kita hitung luas juring AOB, kita tulisnya gini. 90 derajat per 360 dikalikan pi r kuadrat. Nah, karena nilai dari R-nya itu adalah 14 cm, maka kita pi-nya pakai yang 22/7. Baru kita kali 14 kali 14. Nah, dari sini kalau misalkan ada angka yang bisa kalian sederhanakan, boleh disederhanakan selama bisa gitu ya. Ini kan 90 dan 360 sama-sama bisa dibagi 90 nih.
ini jadi 1, ini jadi 4. Kemudian misalkan ini kita coret lagi, ini kan jadi 2 gitu ya. Atau misalkan 4-nya bolehlah dengan ini, habis nih tinggal 2 gitu ya. 2-nya misalkan dengan yang ini lagi tinggal 7. Nah, boleh coret-coret seperti itu. Sehingga hasilnya kan tinggal 1 dikali 22 dikali 7, jadinya 154, satuannya cm persegi. Nah, seperti ini cara penghitungan dari luas juring. Nah, bisa juga kalau misalkan kita punya juring nih, contoh berikutnya ya, tapi dia nilai jari-jarinya itu bukan kelipatan 7. Contoh misalkan ini ada juring AOB dengan sudut pusat 72 derajat dan diketahui jari-jarinya adalah 10. Nah, kalau seperti ini, kita pemilihan nilai pi-nya bukan 2/7 lagi, tapi kita pakai yang 3,14, sehingga luas juring AOB, jadi seluruh bagian ini ya, kita nulisnya gini, jadi sudut pusatnya dulu 72 derajat dibagi 360 dikalikan pi r kuadrat. Nah, kita pakai yang 3,14. R kuadratnya kita tulis 10 kali 10. Ini ya. Ini ada yang bisa disederhanakan ya. 72 dan 360 kan sama-sama bisa bagi 72 nih. Ini jadi 1, ini jadi 5. Nah, sehingga hasilnya 1/5 dikalikan ini 3,14 kali 10 kali 10 atau kali 100 ya. Jadi 314. Jadinya adalah 314/5. Nah, seperti ini. Atau boleh juga kalian sederhanakan. 314 itu kalau kita bagi dengan 5 kan hasilnya jadi 62,8 ya. Jadi boleh kita tulis gini, 62,8 cm persegi. Boleh gini ya. Atau kalian cukup tulis jadi 314/5 pun juga boleh. Kan sudah menunjukkan hasilnya. Seperti itu ya. Jadi pemilihan pi juga berpengaruh ke hasilnya nanti. Nah, contoh yang ketiga. Nah, kalau tadi kan kita nyari luas juringnya. Ini sudah ada luas juringnya. Kita hanya disuruh menentukan nilai sudutnya berapa. Nah, tetap seperti tadi. Ini diingat-ingat, sudut pusat per 360 dikalikan luas lingkaran. Konsepnya selalu seperti itu. Nah, di sini nggak ada bagian ini. Sudutnya kita nggak tahu berapa. Tapi luas juringnya ada. Luas juring AOB. Ini salah tempat ya. Harusnya sini ya. Luas juring AOB akan sama dengan sudut pusat, yaitu X. Kita nggak tahu. Dibagi 360. Terus dikali luas lingkaran. Nah, karena di sini nilai dari OB atau jari-jarinya adalah 7, maka kita pakai 22/7. Terus kali 7 dikali 7 gitu ya. Nah, di sini kan luas juringnya itu adalah 51/1/3 ya. Ini boleh kalian jadikan pecahan biasa dulu ya. 51/3 itu kan sama seperti, jadi gini ya. Jadi 3 dikali 51 tambah 1 gitu ya. Ini menjadi 154/3 gitu ya. Nah, di sini kan ada yang bisa dicoret nih. Yang 7 dengan 7 kan habis ya. Nah, tinggal ini nih. 22 kali 7. Jadinya apa? X per 360 dikali 154. Nah, kalau misalkan ini kita pindah ke ruas kiri, itu kan jadi membagi. Kenapa seperti itu? Di sini kan perkalian. Jadi kalau pindah dia membagi. Jadi gini, 154/3 kan dibagi 154. Atau boleh kamu tulis dikali 1/. Nah, ini sama dengan X per 360. Nah, ini kan bisa saling menghilangkan ya. Nah, kalau kita taruh sebelah sini jadinya gini. 1/3 sama dengan X per 360. Nah, ini boleh kalian kali silang nih. Jadinya 3X sama dengan 360 dari ini ya. Dari yang 1 dikali 360 jadi 360 ini. Sehingga nilai X-nya adalah 360/3 atau X sama dengan 120 derajatnya seperti ini. Kalau misalkan ditanyakan sudutnya, diketahui luas juring, diketahui jari-jarinya. Nah, kalau misalkan nih dibalik, hampir sama seperti tadi ya, tapi kita nggak tahu jari-jarinya. Jadi konsepnya sama ya, cuman di sini bagian yang dicari adalah bagian jari. Nah, cara menghitungnya pun juga sama. Jadi kita tentukan luas juring dulu. Luas juring, rumusnya adalah sudut pusat. Jadi 72 derajat ya, dibagi 360, dikalikan luas lingkaran, pi r kuadrat. Nah, tinggal kita isi ya. Jadinya luas juringnya adalah 30,8. Kemudian di sini, nah ini 72/360 kan bisa kita sederhanakan. Ini sama-sama bisa dibagi 72 nih. Jadi 1/5 gitu ya. Jadi 1/5. Nah, ini pi-nya kita nggak tahu mau pakai yang berapa ya.
Nah, sementara tulis dulu gini aja. Nah, kemudian 1/5 kalau pindah ke kiri, karena dia perkalian, itu jadi membagi. Jadi artinya gini, 30,8 dibagi 1/5, atau sama kayak dikali 5/1, sama dengan PR kuadrat. Nah, kita tahu nilai dari 30,8, kalau misalkan dia dikali 5, itu kan hasilnya sama dengan 154. Nah, 154 ini kan masih bisa dibagi 7. Maka pi-nya kita pakai yang 22/7. Jadi gini, 154 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat. Sehingga R kuadratnya jadi gini, 154 dikali 7/2. Gitu ya. Nah, 154 itu kan bisa dibagi dengan 22 ya. Hasilnya kan 7 ya. Jadi kalau kita coret, ini jadi 7. Nah, ini jadi 49. Artinya nilai R adalah akar dari 49, yaitu 7 cm. Seperti ini ya cara penyelesaiannya. Contoh terakhir deh untuk yang luas juring ya. Nah, kalau tadi kan ada sudut pusat, kemudian ada jari-jari, kita nyari juring dalam satu bentuk aja ya. Nah, ini dalam satu gambar ada 2 juring, ada AOB sama COD. Diketahui AOB itu luasnya 32, yang ini luasnya 32. Nah, yang ini berapa? Kita nggak tahu nih jari-jarinya berapa. Cuman yang kita tahu adalah dari sudut dan sudutnya aja. Nah, jadi kalau ada yang seperti ini, kita bisa pakai perbandingan. Jadi gini, sudut AOB atau sudut pusatnya ya, dibanding sudut COD, itu nanti akan sebanding dengan luas juringnya. Jadi luas juring AOB per luas juring COD. Bisa pakai gini, jadi cukup kita perbandingkan sudutnya, tanpa kita harus tahu nilai jari-jari. Sehingga kalau kita masukkan, AOB itu kan 80 derajat, COD 100. Sama dengan, nah juring AOB itu 32. Ini kita tahu, nah dicari gini kan ya. Nah, tinggal kita selesaikan perbandingan ini saja. Jadi tanpa kita cari dulu luas dan lain sebagainya. Ini sederhanakan boleh lah. Ini misalkan bagi 20, jadi 4, bagi 20 jadi 5. Terus kita kali silang ya. Jadi 4 kali X sama dengan 5 kali 32. Sehingga nilai X atau luas juring dari COD-nya ya, jadinya 5 dikali 32 dibagi 4. Nah, ini kan boleh kamu sederhanakan selama bisa dibagi gitu ya. 32 bagi 4 itu kan bisa ya, jadi 8. Sehingga hasilnya adalah 40 cm persegi. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada 2 juring, diketahui sudut-sudutnya masing-masing, boleh kalian bandingkan antara luas dengan sudutnya seperti itu. Nah, ini untuk yang luas juring. Luas juring bagian dari luas lingkaran. Makanya rumusnya pakai dikalikan luas lingkaran. Nah, sekarang untuk yang panjang busur. Panjang busur itu merupakan bagian dari keliling. Jadi yang pertama dulu, kalian ingat-ingat dulu bagian keliling lingkaran. Keliling lingkaran bisa dicari dengan 2 cara. Bisa pakai 2 kali pi kali R. Atau boleh juga K gitu, saya singkat keliling K gitu ya. 2R itu kan sama seperti diameter ya. Jadi boleh pi dikali D, tergantung nanti diketahui jari-jari atau diameter. Jadi hasilnya sama saja. Juga sama ya, pemilihan pi-nya bisa pakai 22/7 atau 3,14. Jadi kalau misalkan kita punya nih lingkaran kok diameternya misalnya ya, diameternya ini adalah 21 cm. Misalkan seperti ini ya, kita pakai yang pi-nya 22/7. Nah, karena tahu nilai diameter, maka boleh pakai yang ini, pi kali D. Sehingga keliling-kelilingnya adalah 22/7 dikali 21, seperti itu. Nah, jadi cukup mudah seperti ini. Kalau misalkan nih, kita tahu nih jari-jarinya adalah 5 cm. Nah, 5 cm itu kan bukan kelipatan 7 ya. Maka nanti pi-nya pakai yang pakai yang 3,14. Jadi kelilingnya bisa pakai yang ini aja. 2 kali pi kali R. Jadinya 2 kali 3,14 dikali 5. Boleh yang gini ya. Jadi pilih nilai pi sesuai dengan jari-jari atau diameternya. Nah, coba kasih contoh deh. Hampir sama seperti tadi ya. Oh, bukan contoh, kita masuk ke panjang busur. Nah, karena busur itu kan yang bagian ini ya, bagian yang melengkung-melengkung ini ya. Dia sebagian dari keliling. Keliling kan semuanya. Kalau busur cuma sebagian saja. Ya. Nah, maka sudutnya atau nilai panjang busurnya itu menggunakan cara yang sama seperti luas juring tadi. Cuman bedanya ini dikalikan dengan keliling lingkaran. Jadi panjang busur adalah sudut pusat per 360 kalikan keliling lingkaran, atau menjadi gini, sudut pusat per 360 kali 2 pi R. Nah, contoh nih misalkan kita punya, nah ini di sini sudut pusatnya katakanlah ini kok tebel banget, 80 derajat gitu ya, di sini A, di sini B.
Nah, jadi katakanlah di sini panjangnya 10 cm deh. Nah, berarti panjang dari busur AB, jadi kalau busur itu di atasnya ada melengkungnya gini ya, artinya busur. Panjang busur AB dapat kita tentukan dari gini, 80 derajat per 360, terus dikalikan keliling lingkaran, yaitu 2 kali pi kali R. Jadi gini, 80 per 360 dikali 2 dikali 3,14, karena nilai R-nya itu 10, bukan kelipatan dari 7. Jadi seperti ini cara menghitung dari panjang busur. Coba sih kita bahas dengan contoh ya. Misalkan nih, ini hampir sama seperti yang di luas tadi ya, cuman kita nyari panjangnya. Misalkan pada soal pertama, diketahui ada suatu juring ya ini ya. Nah, juring dengan sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Diketahui jari-jarinya 14 cm. Tanyakan panjang busur AB. Jadi panjang yang melengkung ini berapa sih? Nah, gitu ya. Jadi panjang busur AB, karena busur bagian dari keliling, maka pengalinya nanti keliling. Jadi gini, nah siku-siku itu kan 90 ya. 90 per 360. Terus dikalikan keliling, jadi dikalikan 2 kali pi kali R. Nah ini boleh kalau mau sederhanakan nih, 90 bagi 90 1, ini bagi 90 jadi 4. Jadi boleh gini, 1/4 dikali 2, nah pi-nya kita pakai 22 per 7, karena R-nya 14, bisa dibagi dengan 7 ya. Nah coret yang bisa diselesaikan. 7 dengan 14 kan bisa saling menghilangkan ya. Nah jadi 2 nih. Terus 4 bagi 2 habis. Yang 2-nya ya, ini tinggal sisa 2, ini coret habis, maka sisa 22 cm. Jadi panjang dari A ini ya, dari A melengkung sampai ke B itu adalah 22 cm, seperti itu. Jadi cukup mudah, hampir sama seperti luas juring, cuman bedanya ini mengalihnya adalah keliling lingkaran. Coba contoh lagi, ini sama ya kayak tadi ya, cuma di sini bedanya dia sisinya pakai yang 10 cm, berarti kan dia bukan kelipatan 7, kita pakai yang 3,14. Jadi panjang busur AB yang melengkung ini ya, panjang busur AB, nah kasih lengkungan gini ya, sama dengan 72 derajat per 360 dikalikan 2. Nah, pi-nya kita pakai 3,14 karena dia bukan kelipatan 7. Ini kali 10. Sama dengan, nah sederhanakan dulu bagian sudutnya, siapa tahu bisa dibagi gitu kan ya. Ini kan dibagi 72 1, dibagi 72 5. Nah, ini kebetulan 5-nya bisa coret sama yang ini ya. Nah, sisa ini nih 2 kali 3,14 kali 2 lagi, gitu ya. Jadinya 2 kali 3,14 kali 2, atau jadinya 12,56 ya, cm. Nah, jadi panjang dari A sampai ke B gitu ya. Jadi ini ya, dari yang melengkung atas ini ya, ke sini seret, semuanya ini panjangnya adalah 12,56 cm, kayak gitu. Nah, kalau dibalik nih, kita tahu panjang busurnya, cuman kita nggak tahu sudutnya. Nah, sama kayak tadi, tulis dulu aja rumusnya. Jadi kan kita yang cari A sampai B ini kan ya. Panjang busur AB, caranya tadi adalah sudut pusatnya, yaitu X, kita nggak tahu, per 360 dikalikan 2 pi R gitu ya. Masukkan angka yang diketahui, ini 12,56. Sini X per 360 dikali 2, pi-nya kita pakai 3,14, R-nya yang kita cari gitu ya. Nah, dari sini kan kalau kita kalikan ini jadi gini ya. Ingat-ingat, kalau pindah ruas jadi kebalikannya ya. Ini kan 360 membagi, kalau pindah jadi kali. Ini dia mengali, pindah jadi membagi. Sehingga kalau kita tulis jadi gini, 12,56 dikali 360 derajat. Terus dibagi yang sebelah ini. Yang bagian 2 sama 3,14 itu. Jadinya 2, 3,14 sama dengan nilai R gitu ya. Kita taruh sebelah sini ya. Nah, kemudian ini nih, yang 12,56 dibagi 3,14 itu bisa hasilnya 4. 4 bagi 2 bisa juga ya. Nah, jadi kalau kita coret jadi gini. Ini dibagi 3,14 jadi 4 ya. Kemudian 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2 lagi gini ya. Sehingga nilai dari X-nya adalah, oh ini R-nya ada ya, R-nya 10. Salah ini kita ya. Ini X gitu ya, dikali 10. Jadi 2 dikali 360 derajat sama dengan X dikali 10. Nah, jadi tinggal kita bagi aja. Ini kan jadi 720 ya. Terus dibagi dengan 10. Sehingga nilai X-nya adalah 72 derajat seperti ini. Jadi ini kalau misalkan ditanyakan sudutnya, dia hampir sama seperti yang luas juring tadi ya. Cuman bedanya ini pakai keliling gitu aja. Contoh lagi deh.
Nah, di sini diketahui panjang jari, kita ditanyakan panjang jari-jarinya jika panjang busur AB adalah 20 cm. Jadi dari A ke B ini panjangnya 20. Berarti panjang busurnya 20 ya. Kita mencari panjang jari-jari. Berarti di sini 72 derajat per 360 gitu ya. Dikalikan 2. Nah, pi-nya pakai yang berapa? Berarti pi-nya karena kita nggak tahu, tetap tulis pi dulu aja. Baru dikalikan R seperti ini ya. Nah, di sini 20. Nah, ini kebetulan kan 72 dan 360 sama-sama bisa dibagi 72 ya. Kalau dibagi 72 jadi 1, bagi 72 jadi 5. Jadi 1/5 kali 2 kali pi kali R gitu ya. Nah, jadi kalau kita pindah ke kanan, pindah ke garis kiri, jadinya ini dikali 5/1, kemudian nanti dikali 1/2 ya, sama dengan pi dikali R. Ini 20 kali 5 jadi 100, kali setengah jadi 50. 50 sama dengan pi kali R, ini ya. Nah, karena misalkan 50 ini kan nggak bisa dibagi 7 ya, bukan kelipatan 7 atau bukan kelipatan 22, maka pi-nya bisa kita pakai 3,14. Jadi gini nih, 50 sama dengan 3,14 dikali R, gitu ya. Sehingga kalau kita hitung jadinya gini, nilai R-nya adalah 50 dibagi 3,14, seperti itu. Bisa kalian gunakan kalkulator ya untuk menghitung pecahan seperti ini ya. 50 kita bagi dengan 3,14. Nah, itu cukup seperti ini juga boleh, gitu ya. Jadi seperti ini cara penentuan kalau misalkan ada panjang busur, ada sudut, tapi ditanyakan jari-jarinya berapa, gitu ya. Nah, berikutnya kalau misalkan, nah sama seperti yang tadi ini. Jadi kalau ada yang seperti ini, sama yang kita bandingkan adalah nilai sudut pusat dan panjang busur. Kalau tadi kan luas juring ya. Jadi gini, sudut AOB per sudut COD. Jadi nilai sudutnya, perbandingan dari nilai sudut nanti akan sama dengan perbandingan dari panjang busurnya. Jadi akan sama dengan panjang busur AB berapa dibanding dengan panjang busur CD berapa. Jadi kita tulisnya adalah 80 derajat per 100 sama dengan di sini berarti 20 per, nah ini kita nggak tahu berapa. Nah, tinggal kali silang ya. Jadinya 80 kali X sama dengan 100 kali 20. Sehingga nilai X-nya adalah 100 kali 20 dibagi 80. Gitu ya. Tinggal kalian bagi mana yang bisa shading dicoret. Ini nih, misalkan dibagi 20 bisa jadi 1. Bagi 20 jadi 4. Sehingga nilai X atau panjang busur CD ya, itu sama dengan 100 dibagi 4. Atau ketemu 25 cm. Seperti itu ya, jadi cara penentuan panjang busur maupun dari luas juring. Kalau luas juring kaitannya dengan luas lingkaran, kalau panjang busur kaitannya dengan keliling lingkaran. Semoga ini bisa membantu proses kalian belajar di rumah, bisa memahami luas juring maupun panjang busur dengan mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.